Haleluya, puji Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79 pada malam hari ini. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan selalu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya ingin berbicara tentang berbuah buat Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-11. Injil Markus 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Markus 11 ayat 12, 13 dan 14 saya baca firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Puji nama Tuhan. Kita lihat perikop ini menjelaskan tentang Yesus yang mengutuk pohon ara. Dan peristiwa ini terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Betania, mereka akan ke Yerusalem. Yesus saat itu merasa lapar, kata firman Tuhan, dan dari jauh ia melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Namun sayangnya saat mendekati pohon itu Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Nah, di ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan seperti ini. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Yesus mengutuk pohon ara itu, dan kalau kita melihat di ayat yang ke-20 sampai ayat 21 dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 20 dan 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jadi kita lihat pohon ara itu sudah menjadi kering. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, mungkin ada sesuatu yang bagi kita mungkin mengherankan. Ya. Kenapa? Karena saat itu memang di firman Tuhan katakan memang bukan musim buah ara. Coba kita lihat lagi di ayatnya yang ke-13 ya. Sebab memang bukan musim buah ara. Tetapi yang herannya mengapa Yesus tetap mengutuk pohon ara itu. Kita lihat. Karena ternyata saya mempelajari pohon ara, melihat, men-searching di internet. Ya, seperti apa sih pohon ara itu? Dan memang ada begitu banyak tafsiran tentang pohon ara ya. Dan ini bagi saya sangat akurat sekali. Ya, karena ternyata pohon ara yang sudah berdaun itu menunjukkan musim berbuah. Ya. Jadi pohon ara yang sudah berdaun menunjukkan bahwa musim berbuah hampir tiba. Nah, saat belum musim berbuah pohon ara itu gersang daunnya ya. Karena memang orang bisa lihat, oh memang pada waktu itu belum musim berbuah. Tapi sekali lagi kalau udah berdaun, musim berbuah hampir tiba. Ya. Nah, saat musim berbuah hampir tiba, maka daun-daun pohon ara itu akan keluar. Dan bersamaan dengan itu keluarlah juga buah-buah kecil ya. Mungkin putik-putik kecil seperti itu. Ya, mereka menyebut itu dengan namanya taks ya. Itu namanya taks, semacam buah pendahulu dari buah ara yang sebenarnya. Buah ini biasa dimakan petani dan orang-orang yang sedang
dalam perjalanan kalau mereka merasa lapar. Dan taks ini akan gugur sebelum buah ara yang sebenarnya keluar. Tetapi kalau daun-daunnya keluar, ya pohon ara yang daunnya keluar tanpa ada taks atau buah pendahulunya yang buah-buah kecil, orang melihat itu mereka akan langsung katakan bahwa pohon ini tidak akan menghasilkan buah sekalipun musim buah telah tiba. Ya. Karena taks itu menunjukkan pohon itu akan berbuah. Ya. Jadi kita lihat di sini ada alasan yang kuat kenapa Yesus harus mengutuk pohon ara itu. Yesus mendekati pohon itu untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa, tidak disebutkan ya dia mencari buah ara di situ ya. Mendapatkan apa-apa ya tentu menuju kepada taks ya, pohon buah atau putik-putik yang kecil yang bisa dimakan ya, karena itu terasa manis, menghilangkan rasa lapar. Tetapi ternyata nggak ada selain daun-daun saja. Itu sebabnya ada alasan yang kuat untuk Yesus mengutuk pohon ara itu. Yang pertama, tidak ada buah atau nggak ada taks yang bisa dimakan. Yang kedua, dengan jelas pohon itu tidak akan menghasilkan buah ara. Pohon ara ini adalah gambaran dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikenal dengan peraturan dan aktivitas rohani yang sangat ketat dan berat. Namun sayang di mata Tuhan Yesus itu bukanlah apa-apa bila ternyata kehidupan mereka sama sekali tidak berbuah, tidak menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, yang Tuhan dapatkan hanya kemunafikan, ya, merasa sempurna, suka menghakimi dan mencari kesalahan orang lain, dan tentu hidup di dalam kebenaran diri sendiri. Itu orang-orang Yahudi. Namun di hari-hari ini juga tidak sedikit ya kehidupan orang-orang Kristen, umat Kristen seperti pohon ara yang tidak berbuah. Kelihatan indah dan baik dengan kemasan berbagai kegiatan gereja seperti rajin beribadah dan mungkin lain sebagainya yang kita lakukan sebagai umat Tuhan ketika kita melayani ya. Tetapi kehidupan nyatanya sama sekali tidak berbuah. Ya. Ada banyak orang yang masih iri hati, ada banyak orang Kristen yang masih mementingkan diri sendiri, menipu, ya, mencuri, hidup dalam bersinahan, tidak dapat mengampuni dan segala-galanya, ya, nggak bisa mengasihi. Ya. Padahal dengan kemasan yang sangat baik kelihatannya, setia beribadah. Ya. Mungkin saya bisa katakan setia memberi, ya, berkorban buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan mendapati di dalam hati, ya, tidak seperti itu. Tidak ada buah kalau nggak bisa mengampuni, kalau nggak bisa mengasihi. Kalau masih hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah orang Kristen atau umat Tuhan yang tidak menghasilkan buah bagi Tuhan. Hanya daun-daun saja. Padahal kita percaya bahwa Yesus mencari buah di dalam setiap kehidupan kita. Buah itu adalah apa? Nilai-nilai Kristus. Ya. Karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ya. Ada hal-hal yang tentunya berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Apa buah yang harus dihasilkan umat Tuhan di dalam Alkitab? Yang pertama ada buah pertobatan. Kita lihat Injil Matius 3 ayat yang ke-8. Injil Matius 3 ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan adalah perubahan karakter setiap hari tentunya dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin diperbarui, disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Itu buah pertobatan yang harus kita hasilkan. Dan ada juga buah roh. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh tentu adalah hasil dari persekutuan kita dengan Allah dalam pribadi Roh Kudus. Meninggalkan manusia lama, hidup sebagai manusia baru yang diperbaharui setiap hari. Ada persekutuan dengan Allah setiap hari, ada persekutuan dengan Roh Kudus yang pada akhirnya menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan buah-buah itu adalah nilai-nilai Kristus, nilai-nilai yang mempermuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan cari di dalam setiap kehidupan kita. Namun bagaimana kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan? Tidak ada karakter ilahi, tidak ada buah roh dalam hidup kita. Kita setia beribadah tetapi kita masih suka mempersalahkan orang lain, masih suka mencuri, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa mengampuni. Itu bukan buah yang Tuhan cari. Sekali lagi saya katakan, kita itu adalah pohon yang hanya menghasilkan daun. Itu sebabnya malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, mari kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang menghasilkan buah bagi Tuhan, berbuah-buah Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu boleh mengajar kami bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan harus menjadi pohon yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Menjadi pribadi yang berbuah bagi Tuhan. Ada buah pertobatan, ada buah-buah roh yang kami hasilkan buat Engkau. Dan tentu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak ingin seperti pohon yang hanya kelihatan berdaun tetapi tidak ada buah. Kami tidak ingin orang melihat kami hanya dari setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami tidak ingin kami hanya seperti orang-orang yang setia beribadah tetapi ternyata kami tidak menghasilkan buah di dalam hidup ini. Ampuni setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat firman-Mu, berkati setiap mereka yang sudah mendengar firman-Mu, diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.